Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, perkenalkan saya Anwar Lahai. Kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling menyusuri keindahan dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita bersama-sama menjelajahi sebuah wilayah di ujung selatan Pulau Sulawesi yang tidak hanya terkenal karena alamnya yang menakjubkan, tetapi juga karena tradisi, nilai, dan sejarah yang membentuk jati diri masyarakatnya. Selamat datang di Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan, sejarah, dan budayanya yang begitu mendalam. Di tanah inilah, laut yang luas berpadu dengan pegunungan yang megah, menciptakan harmoni yang menyatukan manusia dan alamnya. Dari Makassar yang ramai hingga Toraja yang sakral, dari pesisir pantai hingga perkampungan adat di pegunungan. Setiap sudutnya menyimpan kisah-kisah tentang kerja keras, kearifan, dan kebanggaan. Masyarakatnya hidup dalam nilai Sirin Apache yang menanamkan rasa malu dan empati, menjadi fondasi moral yang diwariskan secara turun-temurun. Provinsi ini juga menjadi jantung peradaban di Indonesia Timur, pusat perdagangan dan kebudayaan yang telah berumur ratusan tahun. Hari ini, mari kita menelusuri bersama jejak sejarah, tradisi, dan pesona alam yang menjadikan Sulawesi Selatan bukan hanya tempat di peta, tetapi juga rumah bagi keberagaman dan keindahan yang tiada duanya. Perjalanan kita dimulai dari memperkenalkan Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, provinsi ini memiliki Makassar sebagai ibu kota. Dengan luas sekitar 46.000 km persegi, wilayah ini membentang dari pesisir barat hingga timur. Berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di utara, serta Laut Flores dan Teluk Bone di selatan dan timur. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat aktivitas perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan di Indonesia bagian timur. Provinsi ini terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Yang pertama Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Selanjutnya ada Provinsi Bantaeng, Provinsi Baru, Provinsi Bone, Provinsi Bulukumba, Provinsi Enrekang, Provinsi Goa, Provinsi Jeneponto, Provinsi Kepulauan Selayar, Provinsi Luwu, Provinsi Luwu Timur, Provinsi Luwu Utara, Provinsi Maros, Provinsi Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Pindrang, Provinsi Sindereng Rapang atau Sidrap, Provinsi Sinjai, Provinsi Sopeng, Provinsi Takalar, Provinsi Tanah Toraja, Provinsi Toraja Utara, dan Provinsi Wajo. Sekarang, mari kita berkeliling ke beberapa ikon penting yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kita mulai dari Pantai Losari, tempat terbaik menikmati matahari terbenam di Makassar sambil menikmati pisang epe. Wah, enak tuh. Kuliner khas yang menggugah selera. Tidak jauh dari sana, berdiri megah Masjid 99 Kubah dengan arsitektur menawan yang merefleksikan kekuatan spiritual umat muslim. Kemudian, Monumen Mandala yang dibangun untuk mengenang perjuangan pembebasan Irian Barat, menjadi saksi sejarah nasional yang tak ternilai. Dan di Goa, berdiri Tugu Badik Wongko Batang, lambang keberanian dan kehormatan bagi suku Bugis Makassar. Setiap monumen bukan sekedar bangunan, tapi juga penjaga identitas dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
Untuk mencapai daerah ini, Anda bisa tiba melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin atau bandara lainnya seperti Andi Jema di Luwu, Lagaligo di Palopo, dan Sorowako di Lutim. Sulawesi Selatan menawarkan panorama alam yang luar biasa. Ada Tanah Toraja dengan rumah adat, tongkonan, dan upacara adat Rabu Solo yang megah. Kemudian Taman Nasional Batimurung Bulu Sarau, surga bagi ribuan kupu-kupu yang berwarna-warni. Tak jauh dari sana, Kars Maros Pangkep menjadi gugusan batu kapur terbesar kedua di dunia. Dan bila ingin menikmati laut, Anda bisa berkunjung ke pantai Tanjung Bira, Pulau Samalona, atau Pulau Kadingaring, di mana pasir putih dan air laut jernih membanyakan setiap mata yang memandang. Salah satu hal menarik dari perjalanan kita kali ini adalah keberagaman suku di Sulawesi Selatan. 4 suku besar menghuni wilayah ini, yakni suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Suku Bugis dikenal menjunjung tinggi nilai siri napace, rasa malu, dan empati sosial yang menjadi dasar moral masyarakat. Suku Makassar memiliki jiwa bahari dan semangat keberanian yang tinggi. Suku Toraja menonjol dengan tradisi spiritualnya yang megah, dan suku Mandar dikenal sebagai pelaut ulung serta pemegang teguh nilai gotong royong. Keempat suku ini bersatu membentuk harmoni yang memperkaya jati diri budaya di Sulawesi Selatan. Jika kita berbicara tentang seni, maka tarian tradisional Sulawesi Selatan menjadi pesona tersendiri. Gerakan yang anggun, ritme musik yang hidup, dan makna filosofis yang dalam membuatnya begitu menarik. Yang pertama ada tari kipas Pakarane. Tari kipas Pakarane menampilkan kelembutan dan kesetiaan perempuan di Makassar. Yang kedua ada tari Pagelu. Tari Pagelu ini menggambarkan rasa syukur setelah panen. Dan yang ketiga ada tari Maranding. Tari Maranding ini menonjolkan keberanian para pahlawan Toraja. Selain ketiga tarian tadi, ada juga beberapa tarian lainnya seperti tari Pajoge, tari Gandrang Bulo, dan tari Pabite Pasapu yang menampilkan semangat rakyat. Seluruh tarian ini diiringi oleh alat musik seperti gandrang, kecaping, dan suling pui-pui, menciptakan harmoni antara bunyi dan gerak yang merefleksikan jiwa masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya, mari kita melihat keunikan rumah adat yang berdiri megah di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada tongkonan. Di Toraja, tongkonan berbentuk seperti perahu terbalik, melambangkan hubungan manusia dengan leluhur dan alam. Selanjutnya yang kedua, Bala Lompoa. Bala Lompoa di Goa dulunya merupakan istana kerajaan yang kini menjadi museum bersejarah. Yang ketiga, Sauraja. Sauraja atau bola dari Bugis melambangkan status sosial bangsawan. Selanjutnya ada Langkanae. Langkanae di Luwu menjadi simbol kebesaran kerajaan masa lalu. Selanjutnya ada Balatokajang. Balatokajang di Bulukumba mencerminkan kesederhanaan dan kehidupan yang selaras dengan alam. Selanjutnya ada Boyang. Boyang dari Mandar menggambarkan harmoni dan nilai spiritual yang tinggi. Semua rumah adat ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol filosofi, martabat, dan warisan leluhur yang terus dijaga. Perjalanan kita
tentu saja tak akan lengkap tanpa menikmati cita rasa kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Di Makassar, Anda bisa mencicipi coto Makassar, sup konro, atau palu basah yang kaya akan rempah dan gurihnya dagingnya. Untuk hidangan penutup, ada barongko dan es pisang hijau, dua sajian manis yang digemari banyak orang. Dan sambil menikmati makanan, kita bisa mendengarkan lagu daerah seperti Angin Mamiri dan Ati Raja yang lembut dan syarat makna tentang cinta serta kerinduan pada tanah kelahiran. Kuliner dan musik menjadi jendela yang memperlihatkan kehangatan dan keindahan jiwa masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya mari kita beralih ke alat perang khas Sulawesi Selatan. Di antaranya yaitu alat perang tradisional seperti badik, senjata tikam khas yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bela diri, tetapi juga sebagai simbol kehormatan dan keberanian laki-laki di Sulawesi Selatan. Tak lengkap rasanya tanpa membahas pakaian adat yang ada di Sulawesi Selatan. Pakaian adat yang sering mereka gunakan yaitu baju bodo untuk perempuan dan baju bela dada untuk laki-laki, menunjukkan keindahan warna dan makna sosial dari setiap lapisan masyarakat. Selain itu, ritual adat seperti Rambu Solo di Toraja menjadi wujud penghormatan tertinggi kepada leluhur. Ritual ini bukan sekedar prosesi kematian, melainkan simbol penghargaan terhadap siklus kehidupan. Nilai-nilai seperti gotong royong dan solidaritas sangat kuat terasa dalam pelaksanaannya. Sulawesi Selatan juga dikenal dengan kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi seperti tenun, sutra sengkang, ukiran Toraja, serta perak goa. Semua ini membuktikan bahwa masyarakatnya memiliki kreativitas tinggi sekaligus rasa hormat terhadap tradisi. Tak lupa cerita rakyat dan kepercayaan lokal juga menjadi bagian penting dari warisan budaya. Kisah-kisah rakyat seperti Ila Galigo, epos Bugis yang terkenal, mencerminkan nilai moral, keadilan, dan filosofi kehidupan yang dalam. Sementara itu, kepercayaan terhadap alam dan makhluk gaib menunjukkan bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Di balik keindahan alam dan seni, tersimpan nilai-nilai luhur yang menguatkan karakter masyarakat. Nilai siri Napace menanamkan rasa malu dan empati sebagai dasar kehidupan sosial. Pepatah Bugis Resopa Temangingi, Nama Lomo Nalatei, Pamase Dewata mengajarkan bahwa hanya melalui kerja keras dan ketulusan seseorang akan mendapat berkah Tuhan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan masyarakat Sulawesi Selatan tetap kokoh dan bermartabat di tengah arus globalisasi. Setiap langkah di tanah Sulawesi Selatan membawa kita pada cerita tentang keberanian, keindahan, dan kebijaksanaan. Dari tarian yang anggun, rumah adat yang megah, hingga kuliner yang menggugah. Semuanya berpadu menjadi warisan budaya yang membanggakan bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan budaya ini agar tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Saya Anur Lahai. Terima kasih telah ikut berkeliling bersama saya menjelajahi pesona Sulawesi Selatan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.